Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Graciati dengan NIM channel E024022. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1 yaitu Dr. Wirni Eka Putra, SE MSI, dan juga Miss Aninda Puji Adila MAK. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak. Latar belakang, pajak adalah sumber utama biaya negara untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Karena bersifat wajib menurut undang-undang, tiap orang harus membayar pajak. Jika terlambat, timbul utang pajak yang bisa ditagih secara paksa. Utang pajak juga bisa hapus, misalnya karena kadaluarsa ataupun keputusan pemerintah. Memahami hal ini penting agar masyarakat lebih sadar dan patuh membayar. Adapun rumusan masalah yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana proses timbulnya utang pajak. Yang kedua yaitu bagaimana mekanisme penagihan pajak di Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor apa saja yang menyebabkan hapusnya utang pajak. Baik, masuk ke pembahasannya yaitu yang pertama, timbulnya utang pajak. Utang pajak adalah wajib pajak kepada negara yang timbul secara otomatis berdasarkan undang-undang tanpa menunggu surat ketetapan. Utang pajak lahir jika terpenuhi di 3 syarat, yaitu adanya subjek pajak, orang atau badan. Yang kedua, objek pajak, penghasilan barang, jasa, dan lain-lain, dan juga dasar hukum pajak. Contohnya yaitu seorang karyawan yang menerima gaji setiap bulan otomatis memiliki utang pajak penghasilan PPh pasal 21. Contoh yang kedua yaitu sebuah perusahaan yang menjual produknya ke konsumen otomatis menimbulkan utang pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan demikian timbulnya utang pajak tidak menunggu adanya surat dari Fiskus, melainkan otomatis lahir dari peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban perpajak. Materi yang kedua yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah upaya pemerintah agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, mekanismenya yaitu ada 4. Yang pertama, surat teguran, surat paksa. Yang ketiga, penyitaan, dan juga lelang. Kemudian materi selanjutnya yaitu hapusnya utang pajak. Meskipun pajak bersifat memaksa, dalam kondisi tertentu utang pajak dapat dihapus. Hapusnya utang pajak dapat terjadi karena beberapa sebab. Itu yang pertama adanya pembayaran kompensasi daluarsa
Yang keempat yaitu penghapusan, dan yang kelima pembahasan. Baik, bisa kita simpulkan dari materi yang telah saya paparkan, yaitu utang pajak muncul otomatis karena aturan hukum. Jika tidak dibayar tepat waktu, pemerintah menagih lewat teguran, surat paksa, penyitaan, sampai lelang. Utang pajak bisa hilang karena sudah dibayar, kompensasikan, kadaluarsa, dihapus, atau dibebaskan. Aturan ini dibuat supaya jelas, masyarakat patuh, dan negara dapat pemasukan untuk pembangunan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.